Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mas Dino Patijalal sebagai pendiri dan juga pimpinan dari FPCI, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pimpinan KPU, dan juga terima kasih telah mengorganisir acara ini, karena dengan begini isu tentang perubahan iklim menjadi salah satu topik yang penting untuk kita bicarakan bersama-sama, terutama kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan dan juga komitmen-komitmen para pimpinan nasional, pimpinan partai politik yang punya potensi untuk dicalonkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden untuk pemilu Indonesia tahun 2024 ini. Yang kami hormati para narasumber hadir secara fisik, Mas Ahaye, Mas Bima Arya, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya mau cerita satu hal saja pengalaman. Saya orang Kudus, saya asli Kudus. Pernah kita mendengar ada kabar mau ada proyek untuk pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir di sekitaran Jepara, Kudus, Gunung Muria. Memang ini penting karena bisa jadi ini salah satu alternatif ya untuk membuat zero karbon. Tapi yang menjadi kemudian orang ragu adalah soal kecermatan kita ini. Sehingga kalaupun situasinya benar-benar bagus, tapi kemudian dikabarkan, baru dikabarkan saja, secara faktual belum tentu terjadi, dikabarkan misalkan retak, bocor misalkan, lalu kita punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya kecemasan, lalu kemudian radiasinya kemana-mana. Bukan hanya produk makanan di sekitaran Kudus yang enak-enak itu, ada soto Kudus, ada macam-macam itu, ada produksi furniture dari Jepara misalkan, itu bisa jadi nggak laku, hanya gara dikabarkan kena radiasi. Belum lagi nanti anak-anak muda yang dari Kudus, Jepara menjadi nggak laku, karena dikhawatirkan sudah kena radiasi, ya kan? Ini baru kabar. Yang kedua, saudara sekalian, hari-hari saya ini sering melintasi Pantura, Jawa Tengah. Pantura itu pantai utara Jawa Tengah. Mulai dari Kudus, Demak, Semarang, Pekalongan, sampai Jakarta. Waktu saya masih sekolah SMA sekitar tahun 1989, sudah ada kabar kota Semarang itu abrasi air lautnya masuk ke rongga-rongga tanah itu sudah sampai Simpang 5 di Semarang. Itu tahun 1989. Sekarang ini kita lihat misalkan di Pantura itu mulai di Demak, Pekalongan, Jakarta. Ada, kalau teman-teman biasa menyebut ini ROB. ROB itu permukaan air laut naik ya, karena ada sesuatu yang mendorong air itu permukaannya naik. Kalau air laut naik, maka kemudian air di darat nggak bisa mengalir ke laut. Apa yang terjadi? Banjir, genangan di luar musim hujan. Nah pertanyaannya, kira-kira kok air laut ini bisa naik ke daratan dan menjadi ancaman, salah satu ancaman kehidupan, maka tanah di situ tergenang, orang mukim jadi pindah, tanah nggak laku dan segala macam. Karena apa? Bisa jadi karena faktor domestik lokal di Indonesia, tapi bisa jadi faktornya adalah global. Mungkin ada di kutub utara, kutub selatan, esnya mulai mencair sehingga kemudian volume air di laut menjadi makin besar. Ini menunjukkan bahwa situasi di lokal kita, di daerah kita bisa dipengaruhi oleh situasi global. Demikian pula sebaliknya, situasi lokal kita, situasi nasional kita bisa berpengaruh kepada situasi global, terutama dalam perubahan cuaca. Yang ketiga, saudara sekalian, masih dalam pekan ini, yang hidup di Jakarta atau di daerah lain, khususnya Jakarta, ini bulan Juni. Kalau situasi normal, ya, situasi normal antara. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Pak Erlangga. Tepuk tangan untuk Pak Erlangga.
Silakan. Selamat datang Pak Airlangga, mohon izin saya lanjutkan. Kalau situasi normal, ya, musim kemarau kita itu hitungannya adalah antara bulan April sampai Oktober. Kalau musim penghujan, situasi normal musim penghujan kita mulai Oktober sampai bulan apa? Bulan Maret. Ini sudah bulan Juni, masih sering juga hujan deras, petir, angin. Ini situasi khusus atau fenomena di mana-mana mungkin terjadi yang nggak bisa diprediksi lagi situasi iklim kita. Sama halnya saudara sekalian yang anak-anak muda nih, saya mau tanya, masih sering baca astrologi? Masih? Perbintangan ya, ada yang bulan Pisces, Taurus, Gemini, masih ya? Masih percaya itu? Padahal ilmu aslinya, astrologi, perbintangan rasi bintangnya udah mulai bergeser. Jadi peruntungan, nasib, dan lain-lain bisa jadi sudah ada pergeseran. Ya kan? Makanya bagi kita semua, terutama yang muda-muda ini, mengikuti perkembangan bukan hanya berpatokan pada astrologi, tapi juga berpatokan pada astronomi, itu menjadi sesuatu yang penting. Dulu nelayan mau nangkep ikan, petani mau nanam padi, ilmu perbintangan masih jadi patokan. Nah kalau sekarang iklimnya sudah bergeser, apalagi yang mau jadi patokan? Saya kira forum ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita semua mendengarkan pandangan-pandangan, visi misi, dan terutama komitmen para pemimpin-pemimpin nasional yang punya potensi menjadi presiden atau wakil presiden hasil pemilu 2024 nanti. Contoh yang paling gampang, sudah ada undang-undang tentang tata ruang dan tata wilayah. Area ini untuk hutan, area ini untuk pemukiman, area ini untuk jalan, area ini untuk industri. Tanahnya ada di kabupaten kota yang membuat perencanaan tingkat nasional. Oleh karena itu perlu ada komitmen antara pemimpin-pemimpin tingkat nasional, tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten kota untuk memastikan bahwa situasi alam kita untuk konservasi, reservasi air, dan segala macamnya itu tetap terjaga. Dan itu akan terbukti, akan jadi nyata kalau menjadi pilihan-pilihan kebijakan para pemimpin nasional kita, hasil pemilu, hasil pilkada 2024 nanti. Oleh karena itu, saya mengajak para pimpinan-pimpinan nasional yang nanti akan jadi panelis, saya juga mengajak teman-teman semua sebagai pemilih untuk pemilu 2024, komitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Kita mulai dari diri kita masing-masing dan juga harus dimulai dari para pemimpin kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun polling dulu, nanti kan akan ada debat presiden Pak ya, saya nggak tahu tanggal berapa. Saya mau cek ombak aja, berapa dari audiens, tolong direkam di video ya. Berapa dari audiens yang merasa masalah iklim harus menjadi bagian dari perdebatan Pilpres? The ambassador is not, okay, good, thank you. Alright, so very clear. Thank you, terima kasih banyak Pak, Assalamualaikum ya. Oh, satu kita harus foto ya. Ya, oke, silakan Pak Airlangga. Oh ya, sorry. Pertama ada hadiah dulu dari kami Pak. Ini adalah aspirasi dari komunitas climate mengenai pentingnya Indonesia menjadi negara net zero ya.
Oke, dan kemudian kami mengundang Pak Erlangga, Mas AHY, dan Pak Bima Arya untuk ke panggung untuk berfoto bersama. Ini juga, ini hadiah dari kami. Yang depan. Yang depan kameranya turunin tuh. Yang lain boleh jempol, silakan. Oh gitu. Oke. Boleh. Oh ya. Nah kan ini nih. Segini. Bagian. Ayo angkat tangannya. Oke, di order business tadi kan saya menjanjikan video dulu ya. Tapi sekarang ini kita sudah ada 3 yang live di sini. Kalau saya usulkan kita langsung diskusi in person dulu live. Di akhir diskusi baru kita mendengarkan video dari Pak Ganjar, dari Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno. Setuju? Setuju. Oke, jadi video terakhir sekarang kita live discussion dulu. Saya mulai dengan Ketua Golkar dan saya tahu Bapak baru dari GPK. Sangat besar dan terima kasih, saya tahu susah sekali keluar di stadium dengan 100.000 orang ya dan lain sebagainya. Terima kasih bisa di sini. Mungkin saya ingin bertanya sekarang di gelombang pertama itu mengenai visi Indonesia Emas 2045 dan kita di sini yang kita khawatirkan memang adalah bahwa visi 2045 itu akan terancam bumi panas 3-4 derajat Celcius yang berada di luar kendali Indonesia walaupun kita bisa berkontribusi. Tapi apa yang Pak Erlangga bisa sampaikan mengenai visi Indonesia 2045 agar kita bisa selamat sampai ke visi itu, dan ini juga nanti pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Mas Agus dan juga Pak Bima Arya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dino, Pak Ari yang saya hormati, Pak Bima Arya, serta peserta forum. Saya ingin menyapa peserta forum dulu dengan pantun. Cakep. Ikan hiu tidak makan kuaci. I love you forum FPCI. Tadi baru kita bicara visi, Pak, sudah menyapa peserta. Pertama, visi ini penting karena ini adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Dan dalam menuju 100 tahun Indonesia merdeka ini yang paling penting adalah 2025 sampai dengan 2035. Kenapa ini paling penting? Karena 2024 ada pemilu. Pemilu menentukan siapa pemimpin kita. Pemimpin kita menentukan visi kita ke depan. Sebelum kita sampai 2045, 2025, 2035 menjadi sangat penting. Pertama, ini adalah waktunya para pemuda, para mahasiswa, karena kita ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu hanya terjadi selama 13 tahun sampai 2038. Dan sebuah peradaban, sebuah bangsa hanya satu kali
mendapatkan bonus demografi. Dan Indonesia gilirannya akan terhenti bonus demografi itu di 2038. Artinya usia di bawah 17 dan usia di atas 60 itu lebih rendah daripada usia produktif. Tidak banyak negara di dunia ataupun di Asia yang lolos. Di Asia hanya Singapura, salah satu juga Korea Selatan. Yang lain berputar-putar. Negara yang tidak berpendapatan menengah ke bawah itu yang dianggap negara yang tidak lolos itu pendapatannya di bawah 10.000 katakanlah 10-11.000. Oleh karena itu Indonesia penting menuju 2045, di mana 2045 diharapkan income kita 20.000, tetapi 2035 ini 12.000. Nah ini momen krusial yang harus kita kuasai. Nah untuk mencapai itu mesti ada fundamental. Satu, usia produktif harus bisa bekerja. Negara lain, saya tidak sebut negara lain di Asia, pada saat dia dapat bonus demografi, dia tidak dapat. Akibatnya lulusan S2 pun jadi tukang sapu. Nah ini kita tidak ingin. Oleh karena itu kita ingin agar 3 hal. Itu masyarakat yang tidak mampu memang pemerintah kasih dia bansos. Masyarakat yang mampu dan berpendidikan kita harapkan beroleh pekerjaan yang baik. Namun di samping itu kita ingin mendorong agar entrepreneurs atau wira swasta kita tumbuh. Kita ini negara yang ingin menjadi negara maju tetapi jumlah entrepreneurs kita hanya 3%. Kita harus naikin dia menjadi 5%. Nah kemudian tentunya kita melihat ke depan yang paling penting sumber daya manusia itu satu dia harus sehat. Kedua harus berpendidikan, dan ketiga tentu harus punya inovasi. Yang berikut tentu kita bicara, ini temanya Pak Dino mengenai sustainability. Sustainability berarti kita ini negara maritim. Kita harus menguasai yang namanya blue economy, negara ekonomi biru. Kita juga negara yang mendorong sustainability, tentu kita akan dorong green economy. Dan Indonesia sudah komit 2060 Indonesia net zero emission. Dan ke depan dalam 10 tahun kita akan kembangkan tentunya energi berbasis hijau. Pada saat G20, Amerika dan EU, kemarin juga dengan saya dampingi Pak Presiden di G7 di Hiroshima, komit 600 miliar dolar. Di mana 300 miliar itu dari EU untuk green economy. Jepang menamakan Just Energy Transition, itu menyiapkan dana 20 miliar dolar. Dan kita sedang membahas program implementasi, salah satu adalah pengembangan hydropower, di mana hydropower misalnya di Kaltara dibangun 10 gigawatt, 10.000 megawatt. Nah setiap gigawatt yang dihasilkan dari Kalimantan Timur akan ditukar dengan pembangkit yang berbasis batu bara. Di sana on, di sini dimatikan. Nah disitulah komitmen pemerintah ke depan, di samping itu juga pemerintah komit untuk membangun food estate. Karena kita tidak ingin dengan climate change, dengan nanti La Nina, dengan kekeringan, kita tidak punya pangan. Tidak, negara maju, perut harus kenyang. Negara maju, kita harus siap untuk pangan untuk bangsa sendiri, dan ini menjadi tantangan kita. Saat sekarang Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya salah satu yang terbaik di G20. Kita nomor 2 di G20. Dan tingkat inflasi kita juga salah satu terendah di kawasan dunia. Jadi raport kita terhadap kesehatan, COVID baru saja diselesai, Pak Presiden mengatakan pandemi selesai tanggal 21, dan kita untuk penanganan COVID adalah nomor 5 terbaik di dunia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. By the way saya juga ingin ini hanya satu gelombang aja karena ini climate town hall, jadi saya ingin mendengar pandangan dan pertanyaan dari para peserta yang ada di sini. Jadi siap-siap kalau ada yang menanya silakan ambil tempat di depan mikrofon nanti mungkin dalam 15 menit lagi ya. Next Pak Ketum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono.
the way, Mas Agus nggak lari ke sini kan ya? Kita sama-sama ini soalnya, kita sama-sama jogger. Saya sama Pak Bima Arya juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Dino Patijalal, yang saya banggakan, Bapak Erlangga Hartarto, Kang Bima Arya, di sini juga ada Mbak Rosa, termasuk Distinguished Ambassadors, dan teman-teman FPCI. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan kita semua dalam semangat yang sama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, congratulations for this very important initiative untuk berbicara tentang masa depan bumi kita, Indonesia dan generasi penerus bangsa. Saya senang dan tentunya bersahabat dengan Mas Dino sudah cukup lama. Terakhir, kalau boleh sedikit cerita, Oktober tahun lalu kita sama-sama menghadiri Annual Policy Dialogue di Berlin. Waktu itu diselenggarakan oleh Club de Madrid bekerja sama dengan The Yudhoyono Institute. Tema besarnya Leading in a World of Converging Crisis. Tema khususnya waktu itu kalau Mas Dino masih ingat ada tentang energy crisis, climate change, dan juga net zero commitments. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan mendiskusikan isu penting untuk kita semuanya. Saya melihat bahwa Indonesia 2045 promising, dengan banyak catatan tentunya. Para founding fathers kita telah menetapkan tujuan berbangsa, kemudian jatuh bangun bangsa, sampai dengan hari ini. Kita patut bersyukur, mengapresiasi segala pencapaian para pemimpin dan generasi sebelum kita. Dan setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Generasi hari ini juga punya harapan, punya peluang, tapi juga disertai ujian dan tantangan yang khas. Oleh kita bersinergi dan berkolaborasi. Kita berharap Indonesia di tahun 2045 semakin aman dan damai. Kita terbebas dari segala bentuk ancaman, baik militer, non-militer, internal maupun eksternal. Kita rukun bersatu. Unity in diversity kita jaga dengan baik. Kita juga ingin Indonesia semakin adil dan sejahtera. Ekonomi kita harus semakin kuat, paling tidak 10 besar. Tapi juga income per kapita juga makin tinggi, artinya masyarakat kita juga makin sejahtera. Kita tidak senang tentunya kalau yang kaya makin kaya sedangkan banyak yang tertinggal di bawah. Kita ingin maju, tumbuh, dan sejahtera bersama. Itu adil. Injustice is the mother of all problems, termasuk social and economic disparity. Dan yang terakhir kita ingin menjadi negara yang maju dan mendunia. Peradaban kita juga maju, berbasis pada science and technology. Kita menjadi bangsa yang produktif. Tadi Pak Erlangga mengatakan kita bersyukur punya bonus demografi. Pertanyaannya bukan pada jumlah, tapi pada kualitasnya seperti apa. Apakah kita punya skills, kapasitas, dan juga keberanian untuk mendapatkan segala peluang abad 21. Mendunia karena kita ingin dihormati dan disegani dunia, karena kita berkontribusi, termasuk berperan aktif, termasuk memimpin, bukan hanya di kawasan tapi juga di dunia internasional, dalam hal-hal menyangkut peacekeeping, menjaga stability, natural disaster relief, dan juga termasuk menjaga planet ini. Mencegah jangan sampai dampak global warming dan climate crisis benar-benar menghantam kita semuanya. Sangat banyak hal yang bisa mengancam eksistensi Indonesia dan juga masa depan kita di 2045. Nah, tentu di sesi berikutnya saya yakin kita akan lebih dalam lagi berbicara apa yang menjadi dampak dan mengapa kita harus siap memitigasi ini semuanya. Tapi yang jelas, saya termasuk orang yang optimistis dan berprasangka baik terhadap masa depan bangsa Indonesia kita sendiri. Tetapi kita harus benar-benar bersatu dan siap menghadapi segala tantangan yang ada termasuk dampak-dampak yang buruk dari climate crisis dan juga global warming. Itu Pak Dino, terima kasih. Terima kasih Mas Ahe. Terima kasih. Next dari PAN, Mas Bima Arya. Ya, mungkin
yang paling muda ya, dan juga mungkin yang paling fit itu antara Mas Bima sama Mas AHY. Ya. Mas Erlangga nomor 3, saya nomor 4 yang paling paling fit. Go ahead, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dino, Pak Erlangga, saya hormati Mas AHY dan teman-teman semua. Kalau Mas Dino buat acara, satu hal yang jelas, nggak pernah sepi, ya. Selalu rame Mas Dino. Tapi acara yang ini beda banget. Ya. Kenapa? Ada 2 alasan yang ingin saya sampaikan hari ini. Pertama gini, narasi 2045 itu gencar disuarakan mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, gubernur, bupati, bahkan sampai ketua RT, Pak Lurah itu ngomong Indonesia 2045. Pak Erlangga dan tim dengan sangat luar biasa ini membawa Indonesia hari ini dengan angka-angka yang impresif. Menjadi satu dari 20 besar negara ekonomi terbesar di dunia, bahkan nomor 2 terbaik. Ya, tepuk tangan untuk Pak Erlangga. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kita pernah berbicara secara serius? Hari ini kita oke. Hari ini kita perform. Pak Erlangga dengan jajaran menteri, sampai bupati, wali kota, gubernur kita itu konsolidasi setiap hari Senin untuk menjaga inflasi, Mas Dino, semua wali kota. Pertanyaannya adalah 2045 siapa yang akan menjadi Menko? 2045 siapa yang akan menjadi ketum Demokrat? 2045 siapa yang akan menjadi wali kota Bogor dan lain-lain? Sejauh mana kita siapkan kepemimpinan di 2045? Dan siapa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah yang di depan Pak Erlangga, Mas AHY dan Bima Arya, yaitu Anda semua. Gen Z. Jadi yang Mas Dino lakukan hari ini adalah keren. Menyiapkan Gen Z untuk terbiasa familiar dengan isu-isu yang sangat penting, yaitu isu climate change dan isu iklim. Itu. Kita harus siapkan teman-teman dan semua yang sekarang memang sangat concern untuk itu. Sejauh mana kita concern dengan leadership talent. Ya, leadership talent scouting untuk pemimpin Indonesia di 2045. Menurut saya itu penting. Kalau sekarang kita perform, tetapi kemudian kita kedodoran, maka kita akan seperti Afrika Selatan dan Brazil yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Jadi acara hari ini keren dalam hal itu pertama. Yang kedua Mas Dino, survei menunjukkan di tahun 2021 bahwa semakin muda generasi hari ini semakin concern tentang isu-isu climate change. Gen Z yang sekarang usianya lahir antara 97 sampai 2012 lebih concern daripada Gen X dan Gen Y. Apalagi baby boomer seperti Mas Dino Jalal. Baby boomer kan? Ya. Pak Erlangga nggak usah dibahas. Ya. Tapi lagunya masih Frank Sinatra. Masih merasa, masih my way. Ya. Nah, jadi makin kesini makin concern. Bahkan berdasarkan survei, mereka ingin pemerintah sekarang melakukan aksi cepat untuk mengatasi banjir, sampah, dan lain-lain. Nggak mau nunggu lama. 97% dari Gen Z yang umurnya tadi, ya, yang 27% dari populasi itu concern. Pertanyaan adalah sejauh mana Ketum Golkar, Ketum PAN, Ketum Demokrat, Ketum PKB, Ketum PDIP concern pada isu ini? Itu pertanyaannya. Dan sejauh mana isu ini dibawakan oleh para caleg, para calon-calon wali kota, bupati, gubernur untuk melibatkan anak-anak muda. Dan hari ini Mas Dino Jalal melibatkan semua untuk mengangkat isu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya ingin melihat tangan siapa yang mau mengajukan pertanyaan. Esther, tolong dibantu agar maju ke mikrofon. Mungkin dua kiri, dua kanan ya. Tapi mungkin komentar mengenai net zero target ya. Ini untuk Pak Erlangga, Mas AHY dan Pak Bima. Yang dari kami dari komunitas yang kami concern bahwa walaupun 191 negara telah mengajukan target net zero, tapi sebagian besar negara-negara tersebut tidak punya strategi, tidak punya uang, dan juga
tidak diundang-undangkan. Jadi on paper ada ya, yang udah diundang-undangkan umumnya dari Uni Eropa ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi satu hal yang jadi perhatian bagi pemerintah dan DPR agar net zero target kita tentu harus dilengkapi dengan strategi yang konkret, dengan pembiayaan yang konkret. Alhamdulillah sekarang sudah ada JETP misalnya, dan terakhir benar-benar harus diundang-undangkan sehingga menjadi kewajiban bagi siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depan. Oke, now there's a lady there dan ada yang di kanan itu udah ngantri di belakang. Jadi kalau mau ini silakan ngantri ke belakang. Look, the rule is simple ya, tolong ya didengar ya. The rule is simple. Ask satu pertanyaan, one question, ada one ABC ya. Secondly, you cannot point to anyone. Ya. So one question for all, free for them to answer. Okay? Agree? Okay, lady, tell me your name and your question. Hello, my name is Amadia Sembiring from Politeknik Statistika STIS, and my question is, garis merah yang saya temukan dari berbagai pendapat dari setiap panelis adalah untuk 2045, yang paling penting adalah perkembangan IPM dari berbagai aspek. Tapi salah satu urgensi terkait climate crisis is we don't have 2045, kita nggak punya waktu itu. Jadi sebagai policy maker or future policy maker before us, step urgent apa yang akan dilakukan, yang akan diimplementasikan untuk memperpanjang waktu itu sehingga kami generasi Z yang akan menjadi policy maker setelah bonus demografi nanti punya kesempatan untuk itu. Karena nggak berguna kalau bonus demografinya ada tapi we don't have time due to climate crisis. Thank you. Sebelah kanan silakan. Sorry, saya ada juga rule yang ketiga, yaitu dari para panelis, mereka juga bebas untuk menjawab pertanyaan mana yang mereka pilih. Ya. Jadi dengan demikian lebih banyak orang yang bisa bertanya, ya, tapi tidak terjamin pertanyaan Anda akan dijawab. Ya, please. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya. Yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak di depan sekalian adalah tantangan Indonesia di tahun 2045 ini semakin lama semakin berat. Kita tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha karena masalah iklim sekarang saja sudah kita rasakan bahwa tadi sebelumnya Ketua KPU pernah mention bahwa sekarang ketika musim hujan tidak lagi berhenti dan musim kemarau juga tercampur dengan masih sering hujan segitu. Lalu apa yang bapak-bapak di depan ingin lakukan ketika nanti mungkin suatu saat menjadi pemimpin Indonesia, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk merubah iklim Indonesia menjadi lebih baik? Karena banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan seringkali berdampak terhadap iklim Indonesia. Langkah konkretnya apa yang kita butuhkan sebagai pemuda-pemuda di sini, Gen Z, kita membutuhkan langkah konkret apa yang akan bapak-bapak lakukan untuk perubahan iklim di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Jaket kuning silakan. Oke, saya David dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya asal dari Kalimantan Tengah. Mungkin teman-teman bisa riset juga latar belakang dari provinsi kami seperti apa. Langsung to the point aja. Bagi bapak-bapak di depan, bagaimana pemerintah pusat yang akan datang bisa mendukung ide keberlanjutan alam, mulai dari Pemprov, Pemda, sampai ke akar rumput, di saat pemegang tongkat kebijakan memiliki keterkaitan dengan aktor-aktor yang menyebabkan isu-isu lingkungan yang ada. Seperti itu, Pak. Oke. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Widianantyo Suradinata. Pertanyaan saya cukup simpel. Kita tahu bahwa climate change ini dapat kita lawan secara bersama-sama, secara kolaborasi dengan negara-negara lain. So, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di masa depan akan merumuskan kebijakan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan kepentingan negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. By the way, is that Andita sih? Yang itu? Ya, mohon saya akan menggunakan prerogatif saya. Andita is one of the smartest climate activists. Dia dari Harvard, Kennedy School, baru selesai, udah lama selesai. I'm going to give you a priority. Can you move up to? I feel bad. I feel like this is unfair.
Okay, please. I'm so sorry. But guys, really, she's one of the smartest climate activists that we know. Yeah. And I owe it to many other smart. I think all climate activists are smart because we know it's the right thing to do. And very idealist also. Yeah. Okay, please. Ya, selamat sore Pak Bima, Pak Aye, dan Pak Erlangga yang terhormat. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja. Banyak pembuat kebijakan atau decision makers yang merasa mereka terbelenggu dalam membuat keputusan. They know what's right yang harus dilakukan, gitu, karena sudah memahami tentang sainsnya gitu. Tapi kadang-kadang mereka merasa terbelenggu jadi tetap melakukan business as usual. Karena sistem, karena insentif politik, ekonomi, apapun itu. Pertanyaan saya simpel, setelah Bapak Ibu saja kebetulan, terpapar dengan fakta, science di balik krisis iklim, what have you done differently? Have you done anything different? Sejak Bapak Ibu tahu, Bapak, sekali lagi maaf kebiasaan, bahwa pembangkit batu bara itu sebenarnya sangat tidak sehat dan membahayakan masa depan kita, bahwa kita harus mengelola hutan kita dengan lebih baik, dan semua pengetahuan itu apakah benar-benar digunakan dalam pembuatan kebijakan selama ini after you know about that fact. Terima kasih banyak Pak Dino for this opportunity. Terima kasih. Bebas, siapa yang mau mulai duluan? Ya. Pak Erlangga. Terima kasih. Ini saya percaya teknologi bisa menyelesaikan masalah. Karena selama teknologi diadakan untuk kesejahteraan masyarakat. I'm an engineer. That's why I believe in technology. Dulu kita percaya bahwa teknologi nuklir itu berbahaya. Tetapi sekarang dalam pembicaraan kita bicara mengenai small modular reaktor nuklir 80 megawatt. Nuklir adalah salah satu yang sustain dan cost-nya murah. Nah, kita sedang bicara dengan US, Jepang, dan juga Korea. Kedua, kita percaya bahwa revolusi industri kedua didorong oleh yang namanya batu bara, steam engine, kereta api. Sekarang kita masuk dalam revolusi industri keempat. Negara Eropa sudah tidak memproduksi batu bara lagi, tapi kita punya batu bara. Batu bara adalah energi paling murah dalam tanda petik kosnya. Nah, apa yang dilakukan Indonesia? Tentu teknologi lagi. Sekarang di Jepang didorong yang namanya amonia, bagaimana menyampur pembakaran melalui amonia. Dan kedua, Indonesia adalah negara penghasil minyak. Sehingga kita punya lubang-lubang di bawah tanah atau kantong-kantong untuk menyerap karbon. Jadi kita ini adalah the largest carbon captured dan carbon storage yang ada. Nah, kita bisa mengambil karbon dari karbon itu diinjeksi ke dalam bumi. Sekarang kita sedang bikin prototipe dengan Chevron dan juga dengan Exxon. Itu biayanya kira-kira $50 per ton. Kedua, kita mengembangkan yang namanya carbon market. Sekarang harga karbon di Eropa sampai 100 EU per ton. Bayangkan di Indonesia yang tidak mengerti atau kita sering sebut tidak tahu informasi, karbon Indonesia diberi $5 per ton oleh kuasi multinasional. Jadi itu $1,5 juta untuk di Uni Eropa, di Indonesia $70.000. Ya. 70.000 dan $1,5 juta. Inilah yang kita dorong. Jangan sampai negara lain mengambil karbon Indonesia untuk karbon kreditnya mereka, kita dibayar murah. Ini yang kita market untuk karbon melalui stock exchange. Sehingga karbon kita betul-betul dihargai setara dengan di Eropa. Nah, ini yang kita harus jaga. Satu lagi yang saya mau pesan, dunia ini merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari kita. Your standard is better than us. Disitulah kita dibuat sebagai sebuah negara yang dalam tanda petik dianggap lebih rendah. Anda tahu
kita punya standar yang namanya untuk kayu, furniture, SVLK, itu tidak dianggap baik traceability. Kita sedang bicara di Eropa EU Deforestation Act. Komoditas yang dianggap masalah kopi, kakao, coklat, karet, CPO, timber, furniture. Mereka menerapkan sebuah standar yang dianggap lebih tinggi. Bahkan mereka mau mengatur negara lain. Dan kebijakan itu tidak seperti yang diharapkan oleh adik-adik. Tidak menguntungkan rakyat smallholder, tetapi menguntungkan multinational corporation. Nah, inilah yang harus kita lawan dan inilah yang harus kita tahu. Kita tahu komoditas kopi, kakao, dan yang lain sudah diperdagangkan, diekspor dari Indonesia sejak abad 16. Kenapa mereka sekarang baru meribut 5 abad sesudahnya? Inilah yang harus kita jaga. Kita sebut ini adalah the new imperialism. The new imperialism by regulation yang dipaksakan kepada negara lain. Terima kasih. Mas Ahaye. Saya mungkin agak beda sedikit peran dan statusnya. Karena Pak Erlangga, Pak Bima ini pejabat negara hari ini. Sedangkan saya hanyalah seorang ketua umum partai yang saat ini berada sebagai oposisi. Jadi mungkin, mohon maaf Pak Erlangga kalau nanti dalam penyampaian saya ada beberapa yang dari perspektif yang kritis. Begini, saya tentu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, karena juga saya mengikuti tadi, walaupun secara virtual, Menko Marifest misalnya, Pak Luhut Panjaitan bicara di sini, dan saya mengapresiasi, selalu mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan juga para pengambil keputusan, karena memang masalahnya tidak mudah, kompleks, dan selalu ada paradoks di sana sini. Yang jelas, kita berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan dalam iklim yang demokratis itu benar-benar berpihak pada lingkungan, berpihak pada iklim. Saya lihat bagus, terima kasih yang tepuk tangan. Jangan hanya di atas kertas, harus konsisten antara kebijakan, regulasi, dan implementasinya. Misalnya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, proyek food estate. Bagus semua tujuannya, tetapi ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan itu harus segera. Tentu tugas checks and balances di sini adalah memberikan masukan, feedback, dan harus kita dengarkan. Partai politik punya peran yang strategis. Kita punya struktur partai, kita punya anggota di parlemen, kita punya kepala-kepala daerah, tetapi tentu kita harus berkolaborasi dengan para civil society, para NGO, LSM, aktivis, dan semua yang punya kepedulian yang sama terhadap bumi kita. Saya hormat, betul-betul hormat kepada teman-teman sekalian yang tidak pernah lelah. Tidak selalu tampil di media tapi bekerja keras untuk meyakinkan terjadi transisi energi menjadi energi yang terbarukan. Kita tahu tidak mudah. Kalau harus memilih yang didahulukan apakah pertumbuhan ekonomi atau mengatasi global warming. Harapannya tidak bisa memilih atau tidak harus memilih. Tetapi memang kita harus benar-benar memiliki goodwill. Goodwill harus datang dari top leadership. Dari presiden, kepala daerah, sampai dengan para pejabat di tingkat lokal. Mengapa? Karena ini bukan pekerjaan orang per orang, komunitas saja. Ini harus ada goodwill yang dijalankan secara konsisten. Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk memiliki rasionalitas yang serupa. Itulah mengapa penting kita membangun literasi. Karena banyak yang mengatakan, Pak, jangankan kita harus
bertransisi pada energi terbarukan? Atau harus berperilaku secara lebih baik untuk lingkungan hidup kita? Yang menjadi masalah kita bukan itu Pak, tapi perut kita. Kita lapar, maka kita harus yakinkan masyarakat kita juga memiliki kesejahteraan yang cukup sehingga mereka punya kesadaran dan kepedulian untuk urusan-urusan yang lain, termasuk memitigasi climate crisis ini. Karena kalau tidak, menjadi tidak etis kita, politisi misalnya, berbicara di depan the bottom 40, mereka yang miskin dan termarginalkan. Koar-koar bicara lingkungan, sedangkan kita tidak bisa memenuhi kesejahteraannya. Tetapi kita juga tidak boleh pasrah begitu saja, karena tadi banyak teman-teman mengatakan time is ticking, kita nggak punya waktu. Dan kita tahu harusnya ada target penurunan 45% hingga 2030, alih-alih itu terjadi justru naik 11%. Bagaimana kita mencapai 2050 net zero, walaupun Indonesia juga sudah punya komitmen sampai dengan 2060. COP26, COP27 membuktikan bahwa bangsa-bangsa di dunia tidak dalam satu semangat yang sama ketika semua punya national interest. Tapi bicara bumi kita artinya itu menjadi survival interest dari seluruh bangsa di dunia. Dan kita semua harus menjadi bagian itu semuanya. Jadi saya berharap transisi ekonomi, dekarbonisasi bisa semakin agresif, progresif, tapi juga dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat kita untuk sama-sama terlibat dalam misi besar ini. This is very ambitious. Dan bukankah kita harus sangat ambisius untuk bumi kita? Tidak ada bumi kedua. Sejauh-jauh sehebat-hebatnya teknologi tidak bisa menciptakan bumi kedua. Dan saya juga sepakat Pak Erlangga, jika negara-negara di dunia membangun strong partnership and cooperations, saling membantu, technologically or financially, maka mudah-mudahan ini menjadi lebih adil. Karena jangan sampai perilaku orang kaya yang menanggung bebannya adalah orang miskin. Karena kita tidak adil rasanya seperti itu. Begitu pula tidak boleh karena sejarah dan perilaku negara-negara yang lebih dulu maju, kemudian yang menanggung bebannya adalah negara-negara berkembang. Kita punya hak untuk maju, untuk tumbuh, untuk sejahtera. Tetapi tentu tidak boleh at the expense of our planet. Dan mudah-mudahan FPCI dapat terus menyuarakan ini, kita bergandengan tangan, saya juga siap untuk berkolaborasi dengan FPCI untuk terus mengkampanyekan hal ini. Terima kasih. Masih Mas Bima Arya. Target net zero emission 2060 itu tidak mudah. Apalagi Pak Luhut sangat ambisius menyatakan bahwa 2050 too late. Tidak mungkin menurut saya dengan cara biasa, business as usual itu tercapai. Dan yang pasti tidak mungkin apabila pemimpin punya beban menciptakan perubahan, enggak mungkin. Persoalan di Indonesia adalah banyak pemimpin memiliki beban masa lalu. Menuju wali kota, menuju bupati, menuju gubernur, menuju presiden, tapi tersandra oleh kepentingan korporat. Tersandra oleh kepentingan pemodal. Tanda tangan dia tidak akan powerful ketika kebijakannya dibatasi oleh kepentingan itu. Jadi nomor satu adalah political will dan komitmen yang tanpa beban terhadap masa lalu. That's number one. Yang kedua, tanda tangan kita, keputusan kita, kebijaksanaan kita adalah perubahan yang ingin kita ciptakan. Tidak mungkin tanpa dituangkan lewat kebijakan yang efektif kemudian akan tercapai target-target kita. Dan itu harus integrated, itu harus konsisten semua. Enggak bisa LH aja semangat tanpa didukung oleh Kementerian Keuangan. Dan enggak bisa semua itu tanpa komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup, nggak bisa. Dan nggak bisa kita bicara net zero emission tapi impor motor dan sebagainya dibuka terus, nggak bisa. Dan nggak bisa komitmen anggaran itu hanya kecil saja. Data menunjukkan bahwa rata-rata alokasi APBD di seluruh kota kabupaten Indonesia, 514 kota kabupaten hanya 0,5% saja untuk mengelola sampah, nggak bisa. Padahal 75% sampah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. 15% didaur ulang. Nggak bisa. Harus ada komitmen anggaran. Selama pemerintah nggak serius untuk mengalokasikan anggaran, nonsens bicara zero emission 2060. Nggak ada.
Yang ketiga, pemimpin harus terbuka. It is the era of pentahelix. It is the era of collaborations. Nggak bisa. Nggak boleh so tahu, nggak bisa tertutup. Buka kolaborasi dengan komunitas kreatif. Terbuka bagi NGO yang sangat ekstrim terhadap lingkungan hidup. Terbuka semua. Di Bogor kita buka ide-ide gagasan sehingga sampah plastik bisa menjadi paving. Di Bogor kita buka gagasan sehingga botol mineral bisa menjadi pulsa. Di Bogor kita libatkan semua sehingga Adipura kembali setelah 28 tahun hilang. Kolaborasi. Political will, komitmen, integrated semua kebijakan, dan kolaborasi dengan semua, insya Allah target tercapai. Terima kasih. Udah kayak capres saya tadi ya. Ini pertama udah kayak pertandingan sepak bola ya dari supporternya, dan kedua udah mirip perdebatan capres nih. Look, unfortunately gini, we on a tight schedule bener ya, dan saya tahu banyak yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi abis ini kita masih harus mendengarkan pandangan dari Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Sandi yang disampaikan melalui video. Dan kalau Pak Ganjar masih berada di GBK, dan kalau Pak Anies dan Pak Sandi sedang naik haji, ya padahal tadinya mereka juga merencanakan untuk hadir di sini. Jadi to be fair, dan karena juga Pak Emil Salim kita dan kawan-kawan sudah ada untuk menerima Climate Award, unfortunately time is up ya, mudah-mudahan tidak keberatan ya, but kami benar-benar menyampaikan terima kasih kepada Ketum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, kepada Ketum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ya, dan yang paling imut dari PAN, ya, dan paling muda juga Bima Arya. Kenapa? Oh, Mas Ahaye paling muda ya? Oke, sorry, I got it wrong, ya, my mistake, ya. Maybe I'm the oldest actually. Saya nggak mau tanya berapa umurnya Pak Erlangga.
Senang sekali. Ketua dari FPCI Policy Community of Indonesia. Di sini juga ada Kang Bima Arya, sahabat saya yang tampil. Yang jelas tadi kita sama-sama menyuarakan pentingnya menyelamatkan bumi. Kita punya komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk mencapai net yang penting kita bisa mencapai di bumi kita. Disinilah pekerjaan berat yang sangat harus dipahami dan juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tadi ribuan generasi muda, generasi millennials dan juga generasi Z secara antusias menyampaikan harapan, aspirasi, pandangan dan juga pertanyaan yang kemudian ditujukan kepada kami-kami yang dianggap bisa memperjuangkan itu di tataran policy, apakah di pemerintahan maupun di parlemen. Dan tentu kita ingin Indonesia juga menjadi negara yang bertanggung jawab, berhasil menurunkan emisi karbonnya secara signifikan dengan berbagai strategi dan inisiatif, dekarbonisasi, transisi menjadi energi yang terbarukan misalnya, termasuk juga pengembangan teknologi, bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga bisa saling mensupport, termasuk secara teknologi maupun bantuan-bantuan lainnya. Dengan demikian harapannya target-target tadi ya bisa tercapai, walaupun sekali lagi tidak mudah. Tapi bukankah kita hadir untuk membangun energi positif, semangat yang sama, dan mudah-mudahan di tangan generasi muda akan semakin banyak inovasi yang juga bisa menjadi solusi bersama. Jadi congrats Mas Dino, ini luar biasa acaranya. Tadi Kang Bima kita juga walaupun singkat tapi dapat feel-nya gitu ya, anak-anak muda ini luar biasa. Semakin knowledgeable, semakin punya ketertarikan, kepedulian, dan mudah-mudahan literasi seperti ini juga bisa ditularkan ke berbagai kalangan masyarakat lainnya di Indonesia. Begitu. Mas Agus, soal hal lain Mas, mengenai isu dari Denny Indrayana katanya Anies bakal jadi tersangka Mas. Oh. Waduh. Nanti aja kali ya, acara ini aja ya. Hubungannya sama net zero emission apa gitu? Intinya kita ingin keadilan, ada keadilan itu harus tegak di negeri kita. Demokrasi membuka ruang yang sama untuk seluruh warga negara, hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Tidak boleh ada politisasi terhadap siapapun, apalagi kriminalisasi. Dan kita berharap ke depan berikanlah pemilu 2024 ini menjadi ajang yang baik, momentum yang baik untuk kita semua, untuk mencari dan menentukan pilihan pada pemimpin, termasuk wakil-wakil rakyatnya yang ke depan. Saya berharap bisa kita jaga seperti ini sehingga masyarakat juga tenang, pemilu berjalan dengan damai, dan setelah itu biarkan rakyat yang menggunakan suaranya. Setuju bahwa itu memang skenario yang disiapkan untuk skenario pencegahan. Saya tidak ingin lebih dalam ya. Terima kasih Mas. Posisi Demokrat mengenai untuk mengurangi net zero emission sendiri seperti apa? Ada arahan khusus nggak dari Bapak? Iya, saya sebetulnya sejak awal ini dimulai juga dari Presiden SBY, salah satu founding father dari Partai Demokrat yang ketika mengemban amanah sebagai pemimpin itu begitu progresif. Bahkan kita memiliki mantra sustainable growth with equity. Artinya pembangunan pertumbuhan ekonomi itu harus berkeadilan tapi juga berkelanjutan. Yang ramah, yang pro pada lingkungan hidup, yang pro pada iklim. Dengan demikian itu juga menjadi DNA yang kami turunkan dari waktu ke waktu dan kita teruskan di tataran manapun, baik di tingkat nasional bukan dijalankan dengan baik. Tidak bisa sendirian, kita harus bergandengan tangan dengan semua pihak. Oke, cukup ya teman-teman Oke, ya. Makasih makasih ya. semuanya. Terima kasih.